Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa pecinta matematika, berjumpa kembali dengan saya untuk mengotak-atik logika Anda. Pastinya, kali ini saya akan membahas konsep dari suatu matematika murni. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi Anda ya, agar mendapatkan video menarik seputar matematika. Tanpa menunggu lama, penasaran apa yang saya akan bahas? Oke, langsung aja, ini materinya. Catatan yang sangat penting pada konsep teori grup ini kita dasari pada operasi yang diberikan. Misal operasi yang diberikan adalah operasi star, di mana operasi tersebut sifatnya abstrak. Abstrak di sini artinya adalah kita tahu sifat-sifat dari operasi star tadi jika kita tahu apa yang mendefinisikannya. Asumsikan operasi star yang diberikan adalah penjumlahan, perkalian, pengurangan atau pembagian pada himpunan bilangan real, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan kompleks, ataupun bilangan rasional. Atau kita bisa mendefinisikannya juga perkalian, penjumlahan, ataupun pengurangan pada himpunan matriks n kali n. Atau kita bisa pula menggunakannya sebagai penjumlahan, pengurangan pada himpunan matriks p kali q. Misalkan pula kita bisa mendefinisikan suatu operasi yang baru pada himpunan bilangan real. Kita bisa mengkombinasikan antara penjumlahan, perkalian, pengurangan, ataupun pembagian di sana. Misal, saya berikan satu contoh operasi star yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu operasi yang diberikan adalah kita bisa mengkombinasikan antara penjumlahan, perkalian, dan pengurangan di sana. Oke, sekarang kita masuk ke aksioma-aksioma grup. Yang pertama adalah sifatnya dia tertutup harus. Artinya apa? Jadi sebarang dua elemen yang kita operasikan harus berlaku. Hasil operasi dua elemen sebarang tadi merupakan elemen dari himpunannya tadi. Seperti itu, tanpa terkecuali. Contoh, kita misalkan mengambil himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, dan kita tahu bahwasannya dua sembarang bilangan bulat yang kita jumlahkan pasti hasilnya bilangan bulat. Artinya apa? Karena sembarang dua bilangan bulat kita jumlahkan, maka dia itu sifatnya tertutup terhadap penjumlahan. Atau kita bisa menggunakan operasi pengurangan di sana. Artinya apa? Kita ngambil sembarang dua elemen, kita kurangkan, maka dia pasti elemen bilangan bulat, seperti itu.
atau kita bisa menggunakan operasi perkalian di sana. Dengan cara yang sama, kita ngambil sembarang dua elemen bilangan bulat, maka hasil perkaliannya pasti elemen bilangan bulat. Seperti itu. Bagaimana untuk himpunan bilangan bulat terhadap pembagian? Jawabannya apa? Kita misalkan mengambil M-nya 3, N-nya 2. Berarti kita ambil satu pasang di sana. Nah, kita tahu bahwasannya satu pasang tadi, M bagi N-nya itu hasilnya 3/2. Dan 3/2 itu bukan elemen di bilangan bulat. Artinya apa? Maka bilangan bulat itu sifatnya tidak tertutup terhadap pembagian. Seperti itu. Oke. Sifat yang kedua adalah asosiatif di sana. Apa itu sifat asosiatif? Jadi sifat asosiatif itu adalah sembarang pengurutan pengerjaan. Kita melakukan sembarang pengurutan pengerjaan itu pasti hasilnya sama. Artinya apa? Misalnya kita mengambil pengurutan terlebih dahulu A sama B, kita operasikan, baru hasilnya kita operasikan dengan C. Atau kita bisa menggunakan B, kita operasikan terlebih dahulu dengan C, maka hasilnya nanti kita operasikan dengan A, pasti hasilnya sama. Seperti itu. Contoh, kita mengambil himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan. Nah, kita tahu sifatnya dia itu asosiatif. Karena sifatnya asosiatif karena kita tahu bahwasannya dia itu berasal dari sifat himpunan bilangan real sebenarnya. Bagaimana untuk pengurangan? Nah, kita ngambil beberapa pasang di sana. Kita misalkan mengambil contoh di sana seperti apa yang saya berikan di sana. Dan ternyata hasilnya sembarang pengurutan pengerjaannya tadi sifatnya gak bersifat asosiatif. Maka dapat dipastikan bahwasannya himpunan bilangan bulat Z tidak asosiatif terhadap pengurangan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah terdapat E elemen di G yang berlaku ketika kita mengoperasikan sembarang A elemen di G, maka A kita operasikan dengan E, maka hasilnya A. E kita operasikan dengan A, maka hasilnya A. Seperti itu. Jadi sembarang A kita operasikan dengan E, hasilnya A. Seperti itu. Dan bisa dikatakan juga E itu elemen netral atau E itu elemen identitas. E itu elemen identitas. E-nya itu harus berada di himpunannya tadi. Kalau misalkan E-nya itu nggak berada di himpunannya, apa yang terjadi? Berarti dia itu sifat yang nomor 3 tidak dipenuhi. Seperti itu. Misalkan kita bicaranya himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan, dan kita tahu himpunannya tadi memiliki identitas 0 terhadap penjumlahan kan. Ya, seperti kita tahu pelajaran SMA ataupun SMP mengatakan hal yang demikian. Oke, sekarang himpunan bilangan bulat terhadap perkalian. Kita tahu bahwasannya 1 itu merupakan identitas terhadap perkalian. Dan kita tahu bahwasannya satunya itu elemen di bilangan bulat, maka sifatnya dia itu dipenuhi untuk nomor 3. Misalkan kita mengambil contoh himpunan bilangan bulat yang kita kecuali 1 ya, himpunan bilangan bulat kecuali 1. Dan ternyata dia tidak berlaku karena 1 itu bukan elemen di himpunan, satunya bukan elemen di himpunannya tadi. 1 bukan elemen di sana, maka dia tidak berlaku. Sekarang kita langsung ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang keempat. Apa yang di sana? Kita ngambil sembarang A elemen di G, maka harus terdapat A inverse elemen di himpunannya tadi, himpunan yang diberikan. Dan kita operasikan A dengan A inverse-nya tadi harus unsur identitas. Dan saya tekankan bahwasanya A inverse itu bukan mengatakan suatu ranah dalam bilangan real, tapi kita bicaranya suatu sembarang di sini. Jadi A inverse itu hanya penyimbolan aja di sana sebenarnya. Nah, sekarang kita tahu bahwasannya himpunan bilangan bulat. Kita tahu tadi dari sifat nomor 3 E-nya itu adalah 0, identitasnya adalah 0. Dan kita ngambil sembarang M elemen di bilangan bulat, dan kita tahu inverse-nya itu adalah apa? Inverse dari elemen dari bilangan bulat terhadap bilangan itu adalah minus M. Karena M tambah minus M itu hasilnya 0. Seperti itu. Dan minus M-nya itu apakah berada di elemen bilangan bulat? Jawabannya iya. Sesuai dari apa? Sifat
dari himpunan bilangan bulat, yaitu dia itu tertutup terhadap perkalian. Kenapa? Karena min 1 bilangan bulat, m bilangan bulat, maka min 1 kalikan m pasti bilangan bulat, seperti itu. Oke, sekarang untuk himpunan bilangan bulat terhadap perkalian, apakah masing-masing elemennya punya inverse? Nah, sekarang kita buktikan di sana. Sekarang kita ngambil m elemen di bilangan bulat. Apakah m inverse elemen di bilangan bulat? Oke, sekarang kita misalkan ngambil m-nya itu sama dengan 3. Dijawab bahwasannya apa? M inverse-nya itu adalah seper m. Dan kita tahu seper m-nya itu adalah nilainya sepertiga. Dan sepertiga itu apakah bilangan bulat? Tidak. Sepertiga itu merupakan pecahan, maka sepertiga itu bukan bilangan bulat. Dan kita kembali sifat nomor 4, bahwasannya inverse-nya itu harus berada di himpunannya tadi. Seperti itu. Oke. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Saya akan buktikan beberapa contoh dari apa yang saya berikan pada pembahasan kali ini. Misalnya saya mengambil contoh yang pertama adalah pengambilan real tanpa nol atau disimpulkan sebagai R star pada operasi perkalian. Lebih dahulu kita buktikan sifat tertutupnya di sana. Untuk buktikan sifat tertutup berarti kita ambil sembarang dua elemen di R star, katakanlah A dan B. Karena A dan B nya elemen di R star, pasti dia A dan B nya tuh tidak sama dengan 0. Sehingga apa? A kali B sama dengan 0 ketika apa? Ketika A nya 0 atau B nya 0. Berarti A kali B pasti tidak 0 dan A kali B itu bilangan real. Sehingga A kali B pasti elemen di R star, seperti itu. Artinya apa? Artinya karena sembarang berarti R star nya sifatnya tertutup terhadap perkalian. Sekarang yang kedua adalah sifat asosiatif. Apakah sifat asosiatifnya memenuhi? Jawabannya iya. Karena apa? Karena himpunan bilangan real itu sendiri sifatnya asosiatif terhadap perkalian, sehingga R star-nya pasti mengikuti sifat dari bilangan real. Itu. Oke, yang ketiga, unsur identitas yang kita ketahui apa di sana, yaitu pasti dia terhadap perkalian adalah 1. Karena 1 itu elemen di bilangan real dan 1 itu tidak 0, maka dia pasti elemen di R star, seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki sifat yang keempat, yaitu sifatnya adalah inverse. Kita ambil sembarang A elemen di R star, kita tentukan apakah A inverse-nya itu elemen di R star pula. Jawabannya apa? Seperti yang kita tahu bahwasanya A inverse itu adalah dalam bilangan real terhadap perkalian, maka sifat A-nya adalah bilangan real pula dan A-nya tidak 0, sehingga sifat A-nya tidak 0. Seperti itu. Maka himpunan R star merupakan grup terhadap perkalian. Oke, sekarang kita masuki contoh yang kedua, yaitu general linear matriks n kali n dengan entry-entry-nya adalah bilangan real. Dimana sifatnya apa? Intinya dia itu himpunan di mana matriks-matriksnya itu determinannya tidak 0. Seperti itu.
Untuk membuktikannya terhadap dia grup terhadap operasi perkalian, maka kita buktikan terlebih dahulu sifat tertutupnya. Artinya apa? Kita ambil sembarang dua elemen A dan B elemen di GLNR. Karena A dan B nya elemen di GLNR, maka determinan A dan B nya itu tidak sama dengan 0. Dan kita tahu bahwasannya determinan dari matriks AB itu sama dengan apa? Determinan A dikalikan determinan B. Dan suatu bilangan real A kali B yang hasilnya 0 ketika A nya 0 atau B nya 0 seperti itu, maka pasti determinannya itu dari AB itu pasti gak 0, sehingga sifatnya itu A kali B pasti elemen di GLNR. Apakah sifatnya asosiatif? Yang kedua, jawabannya iya, karena sifat asosiatif dari perkalian matriks. Oke, yang sekarang yang ketiga, apa sih unsur identitasnya yang memenuhi di sana? Yang seperti kita tahu, unsur identitasnya adalah matriks di mana semua entry-entry-nya itu 0 kecuali diagonal utamanya, di mana diagonal utamanya itu entry-nya semuanya 1, dan dia itu identitas terhadap perkalian. Seperti itu. Dan kita tahu bahwasannya determinan I itu berapa? 1 kan? Sehingga dia elemen di LNR karena 1 itu tidak sama dengan 0. Seperti itu. Oke, yang keempat yaitu inverse. Kita ambil sebarang A elemen di GLNR. Karena A nya itu elemen di GLNR, maka determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Seperti itu. Sekarang kita tinjau bahwasannya determinan dari A inverse itu apa? Seperti kita tahu adalah 1 per determinan dari A. Dan kita tahu bahwasannya 1 per determinan A itu tidak 0 karena determinan A nya itu tidak 0, sehingga dia definisi. Artinya apa? A inverse pasti elemen di GLNR karena determinan dari A inverse itu tidak 0, sehingga A inverse itu elemen di GLNR. Maka himpunan GLNR itu grup terhadap operasi perkalian matriks. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya.